media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 SMP MTS sederajat. Media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 SMP MTS sederajat ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Produksi Multimedia Bahasa Arab Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yudham Hamami Abi Chandra, SPD, MPD, yang disusun oleh Aulia Lina Afiatus Shalihah. Tujuan pembelajaran Qawaid untuk kelas 7, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Yang kedua, menganalisa tentang mubtada dan khobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap di tengah pandemi ini adik-adik tetap sehat dan selalu jaga kebersihan. Jangan lupa selalu cuci tangan dan pakai masker. Nah, ketemu lagi dengan Kak Nina. Di sini, di video kali ini kita akan belajar apa yuk? Kita akan belajar ya, benar banget. Kita akan belajar Qawaid. Oke. Kalian tahu Qawaid itu apa? Qawaid dalam bahasa Arab maksudnya adalah kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Dalam kaidah-kaidah bahasa Arab terdapat banyak materi. Akan tetapi kita hanya akan mempelajari satu materi saja, yaitu tentang mubtada dan khobar. Oke adik-adik, langsung saja mari simak video selanjutnya. Jangan kemana-mana. Nah, adik-adik, di sini kakak telah menyediakan mufrodat yang berkaitan dengan mubtada dan khobar. Di sini ada dua bentuk ya, ada dari kata sifat dan ada yang dari kata keterangan tempat. Oke, kakak akan membacakan dari kata keterangan tempat terlebih dahulu. Nah, di sini ada fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, baina, dan janib. Nah, di sini ada kata di atas, ada dua arti. Yang pertama, ala, dan yang kedua adalah fauqa. Di sini sama-sama di atas, akan tetapi ada perbedaannya ya. Nah, kalau ala di atas, ini dia menempel barangnya. Nah, sedangkan fauqa, dia bendanya tidak menempel. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, dari segi kata sifat, di sini ada lawan katanya ya. Dari besar, lawan katanya kecil. Dari bersih, lawan katanya kotor. Dan indah, lawan katanya jelek. Dan di sini mufrodatnya ada dari dua jenis, yaitu mu'annas dan dari segi mudzakkar. Adik-adik bisa membacanya ya. Di sini ada kabirotun kabirun, artinya besar, lawan katanya soghirun soghirotun soghirun, artinya kecil. Kemudian nadhifatun nadhifun, artinya bersih, dan mutasikhun mutasikhun mutasikhatun mutasikhun, artinya kotor. Dan yang terakhir jamilun jamilatun jamilun, artinya indah, dan lawan katanya qabihatun qabihun, artinya jelek. Oke adik-adik, setelah mempelajari di awal dengan kosakata berupa kata sifat dan juga kata keterangan tempat, selanjutnya ada yang tak kalah penting nih. Apa itu? Kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Ada yang tahu pengertian dari mubtada dan khobar? Oke, kita bahas ya. Mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek, sedangkan khobar kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, cukup mudah kan? Susunan mubtada dan khobar tadi. Untuk menambah pemahaman adik-adik, kakak akan memberikan contoh mubtada dan khobar dalam dua bentuk. Simak videonya ya.
Oke adik-adik, kakak akan memberikan contoh mubtada dan khobar dari dua bentuk. Yang pertama, mubtada dan khobar dari kata keterangan tempat. Contohnya, al-musalla amamal mal'abi. Al-musalla itu berkedudukan sebagai mubtada. Amamal mal'abi berkedudukan sebagai khobar. Kemudian yang kedua, mubtada dan khobar dari kata sifat. Nah, di sini kita akan mengambil dari dua jenis, yaitu dari jenis mudzakkar dan jenis muannas. Dari jenis mudzakkar, contohnya dzalikal masjidu wasi'un. Nah, dzalikal masjidu mereka berkedudukan sebagai mubtada karena dia adalah isim ma'rifat yang ditandai dengan adanya dzalikal, yaitu berupa isim isyarah. Nah, wasi'un dia berkedudukan sebagai khobar yang berupa sifat dan dia adalah nakiro yang ditandai dengan adanya tanwin. Kemudian dari segi muannas, contohnya hadhil mar'atu sholihatun. Hadhil mar'atu, dia berkedudukan sebagai mubtada dan juga dia adalah isim ma'rifat karena ditandai dengan isim isyarah yang berupa hadhihi. Kemudian sholihatun dia berkedudukan sebagai khobar dan berupa nakiroh yang ditandai dengan adanya tanwin. Nah, itu tadi contoh dari mubtada dan khobar dari segi dua bentuk. Nah, adik-adik, itu tadi beberapa contoh mubtada dan khobar dalam bentuk kalimat dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kalian juga bisa kok untuk menerapkannya dengan mufradat yang kalian ketahui atau kalian hafal. Next, coba dan latih terus kemampuan kalian dalam memberikan contoh kaidah mubtada dan khobar. Baik adik-adik, tadi kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang mubtada dan khobar. Selanjutnya perlu adanya tes nih untuk melatih ingatan dan pemahaman adik-adik terkait mubtada dan khobar. Oke, langsung saja simak videonya. Coba kalian perhatikan dari ketiga kalimat itu yang mana yang benar. Jadi mubtada dan khabar pertama al-haqibatu jadidun, yang kedua al-qalamul jamilu, yang ketiga faslun nadhifun. Benar apa salah? Ayo pikirkan dulu. Benar apa salah? Nah, ternyata yang pertama itu salah. Yang kedua, benar apa salah? Salah juga. Yang ketiga, benar apa salah? Salah juga. Yang benar gimana? Al-haqibatu jadidatun. Kenapa jadi al-haqibatu jadidatun? Ternyata ini jadi salah. Seharusnya saat mubtadanya muannas, maka khabarnya juga muannas. Jadi tas itu baru, nggak boleh al-haqibatu jadidun, tidak sesuai dia. Mubtadanya muannas tapi khabarnya malah mudzakkar. Yang kedua yang gimana? Apa salahnya? Kenapa jadi yang kedua itu salah? Yang benarnya gimana? Yang benarnya al-qalamu jamilun. Nah, ingat tadi ini memang sama-sama mudzakkar, tapi kesalahannya yaitu khabarnya isim ma'rifah, padahal khabar harus isim nakirah diakhiri dengan tanwin. Kita buang alif lamnya, diganti dengan dhammatain di ujungnya. Yang ketiga, kesalahannya apa? Yang benar gimana? Nah, yang benar al-faslu nadhifun. Nah, mubtada itu jangan pakai tanwin. Mubtada dia harus isim ma'rifah. Jadi kita tambah dengan alif lam. Ya, begitu. Paham? Bagaimana tentang mubtada dan khabar? Pokoknya dia harus sesuai mudzakkar ataupun muannasnya. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Kemudian tadi ingat ciri-ciri mubtada. Dia berupa isim ma'rifah. Biasanya diawali dengan alif lam, sedangkan khabar itu berupa isim nakirah diakhiri dengan tanwin.
Jadi jangan sampai salah lagi pembuatan mubtada dan juga khabar. Alhamdulillah adik-adik, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita terkait qawaid atau kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Baik adik-adik, sekian dulu ya pembahasan kita pada hari ini mengenai kaidah dalam bahasa Arab dengan tema mubtada dan khabar. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh adik-adik. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.